Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang kisi-kisi PTS, penilaian tengah semester matematika tahun 2020-2021 semester 1. Ya. Kita langsung ke contoh soal ya. Kisi-kisi yang pertama adalah kalian mencari pecahan senilai. Contoh soalnya, tentukan pecahan senilai dari 12 per 36. Nah, pecahan senilai itu bisa kalian cari dengan cara dibagi ataupun dikali dengan bilangan yang sama. Kita lihat. Nah, kita cari contohnya satu-satu ya. Yang pertama, nanti bentuk UTS-nya itu pilihan ganda. Jadi tenang aja, kalian tinggal pilih. Ini cuman kita cari caranya ya. Cara pertama kita bagi dulu. Bagi berapa? Bagi 2 bisa, bagi 2. Berapa? 6 per 18. Bagi berapa lagi? Bagi 2 bisa ndak? 6. Bisa. 18 bagi 2 bisa ndak? Bisa. Bagi 2 lagi contoh. Berapa? 3 per 6. Maaf. 3 per 9. Bagi 2 lagi bisa ndak? 3 bagi 2 ndak bisa. Bisanya bagi 3. 9 juga bisanya bagi 3. Bagi 3. Bagi 3. 1 per 3. Nah, nanti kalian cari jawabannya itu. Di pilihannya apakah 6 per 8, apakah 3 per 9, apakah 1 per 3. Ada ndak di pilihannya ya? Berarti pecahan yang senilai dengan 12 per 36 itu ada 6 per 18, 3 per 9, 1 per 3. Oh, sudah belum ada. Ini angkanya yang di sini pilihannya besar-besar. Berarti itu yang dikali. 12 per 36. Kali 2. Atas kali 2, bawah dikalikan 2. Berapa? 24 per 36 kali 2. 12, 1, 6, 72. Coba gitu ya. Cara mencari pecahan senilai. Paham ya? Mudah. Nah, terus contoh yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Kisi-kisi yang kedua adalah, kisi-kisi pertama tadi mencari pecahan senilai, kisi-kisi yang nomor 2 adalah mencari mengurutkan pecahan. Pecahan. Mengurutkan pecahan ya. Contoh. Urutkan pecahan 2 per 3 1 per 4 dan 3 per 5. Ingat, oh ini dari yang terkecil. Dari yang terkecil. Ingat, kemarin cara mengurutkan pecahan ada berapa cara? Ada 3 cara. Nah, sekarang Ustazah mau pakai cara yang garis bilangan.
kasih nama 2/3. Berarti sini berapa? 1/3. Sini 2/3. Nah, kisi-kisi yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Jadi Anda harus bisa mengurutkan pecahan. Contoh, kita langsung ke contoh soal. Urutkan pecahan 2/3, 1/4, dan 3/5 dari yang terkecil. Nah, kemarin kan cara mengurutkan pecahan ada 3 ya. Ustazah mau pakai yang cara kotak-kotak. Kita bikin 3 kotak karena ada 3 pecahan ya. Kita bikin 3 kotak sama panjang. Yang pertama berapa? 2/3. Yang kedua 1/4. Yang ketiga 3/5. Kotak yang pertama 2/3, berarti kotaknya kita bagi 3. 1, 2, 3. Yang diaser yang bagian nanti yang diaser belakangan ya. Yang kedua 1/4. Berarti kotaknya dibagi 4. Pilih tengah dulu, sini 2, sini 2. Nah, terus yang ketiga 3/5. Berarti kita bagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pakai tinta yang beda ya. Nah, 2/3 yang dipilih berarti yang kotak nomor sampai kotak nomor 2. Sampai sini 1/4, berarti yang dipilih sini ya. 3/5 yang dipilih sampai sini kotak nomor 3. Urutannya dari yang terkecil mana? Berarti dari yang terpendek berapa? 1/4, terus 3/5, terus 2/3. Mengurutkan pecahan paham ya? Kemudian kita ke kisi-kisi selanjutnya. Nah, kalian ingat bentuk-bentuk pecahan? Kisi-kisi yang ketiga adalah mengubah bentuk pecahan. Nah, di sini kita akan mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, dari pecahan biasa ke desimal. Contoh 1/2/4. Maaf, Ustazah tulis dulu ya. Kisi-kisi yang ketiga mengubah bentuk pecahan. Nah, mengubah pecahan biasa mengubah pecahan biasa jadi pecahan desimal. 2/5 menjadi kita jadikan desimal. Gimana caranya? Kita pakai porogapit ya. Yang 2 di dalam, yang 5 di luar. Uangmu 2.000, cikinya 5.000-an, boleh enggak? Enggak boleh. Harus gimana nak? Harus hutang. Kalau hutang belakangnya kasih 0, atasnya kasih 0, nah sekarang udah jadi uangmu 20.000, cikinya 5.000-an, dapat berapa? Dapat 4. Nah berarti 2/5 nek dijadikan desimal jadi 0,4.
Terus yang kedua, tipe yang kedua B, pecahan campuran 2 per 5 dijadikan pecahan desimal. Berapa? Ini tadi mau 2 per 5 tok, hasilnya 0,4. Sekarang 1, 2 per 5 hasilnya jadi berapa? Berarti depannya tambah angka 1. 1. Angka besar ini jadi angka depan koma ya. Koma. 2 per 5 tadi berapa? Sampai sini paham? Oh, selane 2 per 4. Gimana us? Kalian cari ini dulu. 2 per 4. 2 bagi 4. 0, berapa nak jadi? Oh ya, ini jadikan sini aja ya. Lagi contoh yang lain. 2 per 4. 2 dibagi 4. Uangmu 2.000, cikinya 4.000-an, boleh enggak? Enggak boleh, harus hutang. Nah, berapa berarti? Uangmu 20.000. Nah, nek utang atasnya kasih 0, uangmu 20.000, cikinya 4.000-an, dapat 5. 2-nya besar ini tulis depan dulu, 2, baru belakangnya ini 5. Gitu ya. Terus lagi mengubah menjadi persen sekarang. Contoh yang C, kita ubah jadi persen. Kita ubah jadi persen ya. Misalkan 1 per 25. Ingat, mengubah jadi persen kemarin dijadikan apa bawahnya? Persen itu apa? Per 100. Berarti ini sama dengan sini per 100 dulu. 25 kali berapa biar dapat 100? 25 kali 4. Bawah kali 4, atas kali 4. Berarti 1 kali 4 sama dengan 4. Berapa nak berarti ini? 4%. Nah, sudah mudah toh? Nah, sekarang kebalikannya. 25%. Diubah jadi pecahan biasa. Jadi berapa? 25 per 100. Sudah gitu. Mudah tak? Mudah. Kisi-kisi yang keempat. Kemarin kita belajar tentang taksiran. Nah, sekarang kita belajar taksiran desimal ya. Taksiran. Ustazah yakin kalau taksiran puluhan, taksiran ratusan, kalian taksiran ribuan kalian pasti sudah bisa banget. Yang masih sedikit bingung pasti di taksiran di taksiran apa? Pecahan yang desimal. Kita cari misalkan 2,35 ditaksirkan ke persepuluhan. Terdekat. Nah, lihat persepuluhan, nolnya 1, 10 nolnya 1. Berarti nanti yang bisa diubah-ubah angka ini. Ya. Kalau yang nolnya 1 dilihat angka belakangnya, angka 5. 5 termasuk golongan atas apa golongan bawah? Golongan
atas. Berarti nek golongan atas depannya ditambah 1. Berarti jadi berapa? 2,35 sama dengan 2,40. Nah, mudah toh? Mudah sekali. Nah, selanjutnya kita belajar juga ingat ya, kalau tidak ada tulisan taksiran, itu berarti tidak ditaksirkan. Kalau tidak ada kata taksiran atau bulatkan, itu bukan taksiran, tapi dikerjakan seperti biasa. Contoh, ini untuk membedakan soal taksiran dan bukan taksiran. Contoh, tadi contoh yang taksiran udah ya, sekarang contoh yang bukan taksiran. Hasil penjumlahan dari 2/3 ditambah 4/3 sama dengan, di sini tidak ada kata taksiran, berarti dia bukan taksiran. Nggak usah kalian pakai ini, nggak usah, ini tidak usah. Kalau seperti ini bawahnya sudah sama ya. Kita tinggal tambahkan yang atasnya. Kita tinggal tambahkan atasnya berapa? 2 sama 4. 2 tambah 4, 6/3. Sudah seperti itu toh. Kalau nggak ada tulisan taksiran, berarti bukan taksiran ya. Sampai sini paham ya? Paham. Lagi. Kecuali kalau contoh yang berikutnya ya. Hasil taksiran terbaik dari 1/4 adalah 1/4 ditambah ya 3 sama dengan, ini baru kalian taksirkan karena ada tulisan taksiran. Yang ditaksirkan mana? Ini 1/4 sama dengan 1 ditambah 1/4. Kita buat 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 sama dengan 1. 1/4 lebih dekat ke 0 atau ke 1? Lebih dekat ke 0. Berarti ini sama dengan 1 ditambah 0. Berapa? 1. Berarti ini masukkan ke sini ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Paham ya? Sampai sini ya. Oke. Kita ke soal ke kisi-kisi selanjutnya. Taksiran selesai. Sekarang kita ke bilangan kelipatan. Tadi nomor 4 ya, sekarang nomor 5. Contoh nomor 1. Bilangan kelipatan dari dari 4 adalah, berarti 4 sama dengan 4 terus 8 terus 12 terus 16 terus 20. Pokoknya semua bilangan yang bisa dibagi 4 dan seterusnya. Mudah ya. Nah, terus lagi ini kelipatan. Contoh soal kelipatan yang kedua. Kelipatan persekutuan dari 3 dan
berapa ya? 3 dan 2 adalah memang ini 2 dan 3 ya, kecil yang depan. 2 dan 3 kita cari dulu. 2 sama dengan berapa? 2 terus 4 terus 6 8 10 terus 12 jelek 12 14 16 18 terus 3 dicari 3 6 terus berapa lagi? 3 6 9 terus berapa sih? 12 terus 15 terus 18 terus 21. Sampai sini dulu ya. Nah, kita cari mana kelipatan persekutuan. Saja pakai tinta yang beda. Kelipatan persekutuan tuh yang angkanya sama. Berapa? 6 gitu. Terus 12 gitu. Terus 18. Berarti kelipatan persekutuan antara 2 dan 3 adalah nek sampai angka 21 6 12 18. Sampai sini paham ya? Gampang ya? Oke. Sekarang kita ke kisi-kisi yang ke-6. Salah. Faktor bilangan. Yang pertama contoh, carilah faktor bilangan dari 20. Langkah pertama apa kemarin? Buat kotaan. Terus angka 20-nya tulis. Yang pertama bagi berapa dulu? Bagi 1. Berapa? 20. Kedua, 20 bagi 2 bisa? Bisa. Berapa? 10. Bagi 3? Tidak bisa. Bagi 4 bisa enggak? Bisa. Berapa? 5. 5. Bagi 6? Bagi 7? Bagi 8? Enggak bisa. Bagi 10? Bisa. 2. Udah, balik lagi ya. Berarti faktor dari 20 berapa? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Mudah toh? Mudah. Faktor bilangan paham ya? Pasti paham. Soalnya mudah. Terus kita cari lagi kisi-kisi yang ke-7. Bilangan prima. Contoh bilangan prima antara 20 sampai 30. Kita tulis 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 20 bisa dibagi selain 1 enggak? Bisa, berarti bukan. 21 bisa dibagi selain 1 dan 21 enggak? Bisa, bagi 3 berarti bukan.
22 bisa dibagi selain 1 dan 22 tidak? Bisa dibagi 2, enggak. 23 bisa dibagi selain angka 1 dan 23 tidak? Tidak, berarti ini bilangan prima. 24 bisa dibagi yang lain enggak? Bisa. 25 bisa. 26 bisa dibagi selain angka 1 dan 26 enggak? Bisa dibagi 2. 27 bisa dibagi selain angka 1 dan 27 tidak? Bisa dibagi 3. 28 bisa dibagi selain angka 1 dan 28 enggak? Bisa dibagi 2. 29 bisa dibagi angka selain 1 dan 29 enggak? Tidak. Berarti ini bilangan prima. 30 bisa dibagi selain 1 dan 30? Bisa. Berarti jawabannya adalah 23 dan 29. Bilangan prima mudah ya. Terus kita ke selanjutnya. Selanjutnya ke FPB dan KPK. Tadi nomor berapa ya? Nomor 6. 7, 8 sekarang. FPB dan KPK dari 21 dan 56 adalah taruh atas ya, nggak cukup nanti. 21 dan 56 adalah langkah pertama apa? Disunduk satenya. Serat. Bagi berapa dulu? Ini angka ini ada yang bisa bagi 2 enggak? Ada. Ini mana bisa bagi 2? Berapa? 21 bagi 2? Enggak bisa, Us. Kalau enggak bisa ditulis sama. 56 bisa bagi 2? Bisa. Berapa? 28. Kemudian ada yang bisa dibagi 2 lagi enggak? Ada yang bisa dibagi 2 lagi enggak? Ada, ini bisa dibagi 2. Bagi 2. 21 bagi 2 tetap 21. 28 bagi 2 14. Masih bisa bagi 2 lagi ya. Ini tetap 21, ini 7. Kita tulis ini 21 7. Bagi 2 bisa enggak? Enggak bisa. Bisanya bagi 3. 21 bisanya bagi 3. Berapa? 7 sama 7. Terus bagi berapa? 7 1 1. Yang ini dilingkari. Kenapa dilingkari, Us? Ini bisa berubah. Kalau bawahnya bisa berubah semua, bisa dibagi semua, dilingkari. Berarti FPB-nya berapa? Ini Ustaz hapus ya karena tempatnya kurang. FPB yang dilingkari angka berapa? 7. KPK-nya berapa? 2-nya ada berapa? 1. Kalau KPK itu semua ini dikalikan. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. 2 pangkat 3 kalikan 3 kalikan 7. Berapa? Sama dengan 2 pangkat 3, 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 3, 2, 4, 24 kali 7, 24 kali 7, 4 kali 7, 28,
2 kali 7, 14. 14 tambah 2, 16. 168. KPK-nya 168. Nah, sampai sini PBKPK paham ya? Oke, sekarang kisi-kisi yang ke-9. Kok itu nggak dihapus? Tunggu. Faktorisasi prima. Mana yang disebut faktorisasi prima? Faktorisasi prima tuh yang ini. Nah, inilah yang disebut faktorisasi prima. Jadi bilangan primanya. Ya, bilangan primanya. Dari bilangan tadi, dari angka 21 dan 56 contohnya. Ini faktorisasi prima bentuknya seperti ini ya. Nah, kita cari lagi contoh yang lain. Faktorisasi prima dari Ustazah tulis FP ya. Faktorisasi prima dari 44. Berapa? 44. Ingat dibagi 2 dulu kalau bisa bagi 2. Bagi 2 berapa? 22. Bisa bagi 2 lagi? Bisa. Bagi 2 berapa? 11. Bisa bagi berapa lagi? Bagi 2, 3 nggak bisa, bisanya bagi 11. 1 sampai bawahnya 1 ya. Nah, berarti faktorisasi primanya berapa? 2. Angka yang sama jangan ditulis 2 kali, nggak boleh 2 kali 2 kali 4 gini, nggak boleh. Yang namanya faktorisasi prima itu seperti ini. 2 ada berapa? 1, 2. Ada 2, tulis 2 kecil di atasnya. Kali 11. Inilah faktorisasi prima dari 44. Contoh lagi misalkan faktorisasi prima dari yang agak banyak 20. 20 bisa bagi 2 berapa? 10. Bisa bagi 2 lagi berapa? 5. Terus bisa bagi berapa? Biar 1. 5. Seret. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Mudah ya. Ya. Nah, sekarang yang ke-10 adalah pembagian dan perkalian. Nah, di sini misalkan contoh, kalau ada pembagian dan perkalian serta penjumlahan di satu persamaan yang sama, maka yang kalian kerjakan mana dulu, Nak? Pembagian dan perkaliannya. Contoh 21. Ingat ini nggak pakai taksiran ya. Kalau pakai tulisan taksiran maka kalian cari pakai taksiran. Kalau nggak pakai taksiran maka kalian tidak cari pakai taksiran. Hasil dari 100 dibagi 20 ditambah 30 35 sama dengan, mana dulu yang dikerjakan? Ini dulu ya. Ini dulu. 100 bagi 20 gimana caranya? Nolnya dicoret. Nah, tinggal 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti ini sama dengan 5 ditambah 35.
5. Berapa? 40. Paham? Paham, Us? Contoh lain. Ini bagiannya di depan, bagiannya di belakang gimana? 30 ditambah 120 dibagi 2. Yang dikerjakan duluan yang mana? Yang ini. 120 dibagi 2 berapa? Nolnya disimpan dulu, tinggal 12 dibagi 2. Berapa 12 bagi 2? Nah, terus tambahi 0. Berarti ini sama dengan 30 tambah 60. Berapa? 90. Bagi bagian bisa ya. Sekarang kita ke kali-kalian. Contoh 400 ditambah 30 dikali 2. Yang mana dulu yang dikerjakan? Perkaliannya dulu. Perkaliannya dulu ya. 30 kali 2, nolnya disimpan. 3 kali 2, 6, tambahin 0. Berarti ini 400 ditambah 60. Berapa? 460. Sampai sini paham ya? Nah kalau di depan, Us? Yo, di depan ya sama. 30 kali 4 ditambah 100 misalkan. Ini kalikan dulu. 3 kali 4 berapa? 12 tambahin 0, celengannya tadi ya, ditambah 100. Berapa jadinya? 220. Oke. Ini aja yang akan keluar nanti, cuman ini aja. Banyak ya. Anak-anak silahkan belajar dan berlatih. Kalau masih bingung, jangan lupa bilang ke ustazah. Oke. Kalau ada yang membutuhkan bimbingan atau pendampingan, benar-benar nggak bisa di rumah, kalian butuh pendampingan belajar dari ustazah, silahkan minta tolong sama Abi dan Umi untuk menghubungi ustazah ya. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.